Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Noviati. Hari ini saya akan membahas tentang analisis SWOT PT PNM Mekar. Jadi sebelumnya, PNM sendiri merupakan permodalan nasional madani, sedangkan Mekar adalah membina ekonomi keluarga sejahtera. Jadi PNM Mekar adalah suatu lembaga permodalan yang ditujukan untuk keluarga prasejahtera yang akan memulai usaha ataupun bagi pelaku usaha yang mengalami kekurangan modal. Nah, di sini ada strength, weakness, opportunity, dan threat di PT PNM Mekar menurut saya. Yang pertama, ada strength atau kekuatan, yaitu pinjamannya diasuransikan. Saya mengambil jurnal dari Herialdi Arvita, Aurelia Putri Nafsani, Sanaya Hapsari, Widiani Prita pada tahun 2020. Variabel yang saya gunakan adalah analisis non-performing loan pinjaman UMKM, sedangkan indikatornya keuangan, aset, dan liquidity. Jadi kinerja modal PT PNM Mekar sendiri dalam menyalurkan pembiayaan untuk nasabah yaitu disertai pinjaman. Jadi apabila ada nasabah yang meninggal atau tidak mampu membayar tunggakan, maka akan ada solusi. Yang pertama, untuk nasabah yang tidak dapat membayarkan angsurannya per minggu, itu akan diajukan reschedule ataupun restruktur. Reschedule sendiri itu nanti sisa pinjaman yang dipunyai oleh nasabah tersebut diperpanjang waktunya. Jadi cicilannya untuk per minggu itu lebih kecil. Kemudian restruktur sendiri adalah kita mencairkan dana lagi untuk modal nasabah tersebut, kemudian kita potong dari pencairannya itu untuk membayar tunggakannya. Dan tentu saja cicilannya lebih kecil. Kemudian untuk nasabah yang meninggal itu kita asuransikan, jadi pinjamannya dianggap lunas dengan cara keluarga melampirkan surat keterangan meninggal dari rumah sakit atau desa setempat. Kemudian yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu pencairan dana cukup lama. Saya mengambil referensi jurnal dari Hamdi Harjomijojo Hartasari Saleh Amiruddin tahun 2013. Variabelnya adalah analisis pelayanan terhadap nasabah, kemudian indikatornya lama pinjaman dan dana cair. Jadi PT PNM Mekar ini dalam melakukan proses pencairan dana pinjaman nasabah itu cukup lama, yaitu 1 minggu. Dalam waktu tersebut juga dilakukan survei serta persetujuan anggota kelompok untuk melakukan pencairan. Karena sistem dari pinjaman Mekar ini yaitu kumpulan ibu-ibu. Jadi setiap ada nasabah yang baru harus ada persetujuan dari anggota ibu-ibu tersebut. Karena ditakutkan nanti ada salah mengambil nasabah ataupun salah merekrut nasabah yang diakibatkan tunggakan dalam pembayaran angsuran. Nah, karena hal tersebut, beberapa calon nasabah mengeluhkan proses pembiayaan pencairan yang cukup panjang. Kemudian yang selanjutnya ada opportunity atau peluang, yaitu penggunaan aplikasi pembayaran angsuran. Mereferensi dari jurnal Basuki H. Ferry Hartina tahun 2018. Variabelnya adalah analisis tentang penggunaan vintage serta peluang pinjaman oleh pelaku usaha karena keterbatasan modal. Kemudian indikatornya vintage digital bank. PT PNM Mekar kini menggunakan aplikasi untuk mempermudah nasabah serta account officer untuk mengumpulkan uang angsuran. Jadi sebelumnya, pada saat mengumpulkan uang angsuran itu masih menggunakan kertas. Sedangkan sekarang sudah ada aplikasi PNM Digi Nasabah untuk memudahkan nasabah membayar angsuran per minggu tanpa keluar rumah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kemudian oleh account officer juga mereka mempunyai aplikasi namanya PKM Online. Jadi dengan hal tersebut memudahkan mereka untuk mengumpulkan uang. Dan dengan keterbatasan modal di tengah pandemi ini, juga mendatangkan banyak peluang untuk menjaring banyak nasabah baru yang membutuhkan modal untuk memulai kembali usaha mereka. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu perspektif ancaman dan persaingan permodalan UMKM. Mengutip jurnal dari Zuraidah Eva tahun 2021. Variabelnya adalah analisis kenaikan nasabah di tengah persaingan badan permodalan UMKM. Indikatornya advertising, sales promotion, tingkat minat calon nasabah. Jadi di tengah persaingan yang semakin ketat, PT PNM Mekar melakukan berbagai upaya untuk menjaring lebih banyak nasabah baru. Salah satunya yaitu dengan cara sosialisasi dengan membentuk kelompok ibu-ibu. Karena dari omongan satu ke omongan yang lain, dari ibu-ibu yang satu ke
ibu-ibu yang lain, pasti akan dapat menjaring nasabah lebih banyak. Kemudian menawarkan kepada UMKM setempat dan mengajak serta nasabah lama untuk ikut menawarkan pinjaman ke orang lain. Karena di masa pandemi seperti ini, pasti banyak sekali pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk memulai usahanya kembali, karena kan pasti banyak omset yang menurun di tengah pandemi. Nah, di sini ada peluang untuk menjaring nasabah lebih banyak meskipun persaingan juga semakin ketat karena semakin banyaknya pelaku lembaga pinjaman yang serupa PNM Mekar, yaitu dengan membentuk kelompok ibu-ibu. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.